bisa menggali itu. Misalnya kalau yang mau konsentrasinya marketing, katakan bisa misalnya sedangkan orang semuanya belanja makanan secara online. Bapak Ibu bisa pikir sebenarnya faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi orang belanja makanan secara online? Online delivery service, food online delivery service. Jadi jasa penyampaian makanan secara online. Nah, mungkin pertama harganya karena banyak cashback, banyak salesnya ya, sales promotionnya. Kemudian mungkin ada kebijakan pengembalian produk, misalnya ya, produk garansi produk. Ya, garansi produk atau product return policy ya kan bagi. Atau mungkin karena webnya menarik, web design. Jadi bisa Bapak Ibu neliti, misalnya pengaruh kebijakan pengembalian produk, sales promotion, dan web design terhadap keputusan pembelian makanan melalui GoFood misalnya. Nah, kalau analis datanya, Bapak Ibu mau pakai, katanya kan, Bu, mesti pakai Amos, mesti pakai ini, dan lain sebagainya. Semuanya bisa digunakan asal sesuai dengan penelitian. Kan memang kalau variabelnya banyak, kita menggunakan regresi, tapi multiple regression, regresi berganda. Itu aja. Kalau yang mau SDM juga sekarang mungkin bisa melihat yang paling banyak tekanan itu siapa kira-kira di zaman online ini, di zaman COVID yang semuanya serba online? Para karyawati, ibu-ibu yang bekerja. Ya kan sudah di rumah mesti ngajarin anaknya yang sekolah online, ngerjain PR-nya sekalian kali gitu ya kan, di kantor WFH, jadi di rumah disuruh masak, disuruh ngasuh, disuruh kerja juga, ya kan? Jadi gimana nih kinerja para karyawati yang superwoman ini? Bisa diteliti. Jadi misalnya pengaruh WFH, konflik peran, tadi kan karena peran yang dimainkan karyawati macam-macam. Jadi ibu rumah tangga, jadi karyawan, jadi istri, dan lain sebagainya. Nah, pengaruh misalnya di WFH, konflik peran, dan dukungan pimpinan terhadap kinerja karyawan di masa pandemi. Itu kan yang zaman-zaman dulunya nggak kepikir. Ya. Nah, jadi silakan pilih topik-topiknya yang sesuai dengan konsentrasi Bapak Ibu yang mudah pencarian datanya. Yang paling pertama yang harus Bapak Ibu ketahui adalah mengidentifikasi masalah. Nah, kita kan suka dibalik, kita cari judul dulu, sama aja kan tugas saya buat judul dan cari 5 artikel ya kan, harusnya kan bukan cari judul dulu, cari identifikasi masalah, rumuskan masalah yang ada, baru kita membuat judul ya kan. Oh jadi saya karena kondisi misalnya Kang Faisal tadi di kantornya misalnya, kan bisa Bapak Ibu yang kerja, kalau mau yang di kantor, tinggal mengobservasi, tinggal mencari data-data sekunder kantor, laporan-laporan yang ada, misalnya kalau marketing laporan penjualan, ya laporan market share-nya gimana, kalau SDM misalnya kinerja karyawannya gimana, kinerja bagiannya gimana, turnover karyawan gimana. Nah itu kan sudah merupakan data yang nanti bisa mengarah ke permasalahan. Misalnya kinerja karyawan turun, atau loyalitasnya turun, banyak yang keluar masuk, nah itu sudah masalah. Tinggal kita mencari tahu kira-kira penyebabnya apa. Disitulah merumuskan masalah itu. Kita tahap awal itu mengidentifikasi masalah melalui fenomena yang ada. Jadi itu sudah melakukan riset juga, namanya riset awal atau exploratory research. Ya. Jadi exploratory research itu riset awal yang dilakukan untuk lebih mengenal permasalahan.
Kalau kita ngomong misalnya, oh perusahaan ini penjualannya menurun. Nah, menurunnya teh gimana? Karena kita harus lihat laporan penjualan dalam 3 tahun terakhir misalnya. Baru kita ngomong, oh iya ini jadi penurunan penjualan, penurunan market share, jadi posisi kita menurun. Itu kan sudah menunjukkan adanya masalah. Gali lagi, kita wawancarai manajernya pemasaran, kita wawancara tenaga pemasaran, kita cari-cari artikel jurnal, kira-kira apa penyebabnya. Oh mungkin tadi brand image-nya yang jelek, service quality-nya yang jelek, atau kepuasan konsumennya yang turun. Nah, itu bisa menjadi perumusan masalahnya. Halo kakakku, izin lagi kuliah kakak. Sore kakak, izin adik lagi kuliah. Oh, data-data yang sudah tersedia atau terpublikasi yang dilakukan peneliti lagi. Jadi mungkin laporan dokumen-dokumen di perusahaan atau hasil penelitian. Nah, kalau sudah merumuskan masalah, baru tadi kita bisa membuat kira-kira judulnya. Jadi dalam waktu seminggu ini atau 2 minggu ini, Ibu cari dia punya kode voucher namanya observasi atau industri tentang permasalahan apa yang Bapak Ibu hadapi. Oke? Nah, berhubungan dengan tugas yang ada, harus mencari artikel jurnal. Dari mana Bu artikel jurnalnya? Kalau cara gampang kita mencari artikel jurnal pasti di internet, di Google, ya kan? Kalau tadi sudah tahu permasalahannya, misalnya sekarang orang-orang kan senang membeli barang-barang dari luar negeri. Bapak Ibu lah misalnya, evaluasi sepatunya bikinan mana, jamnya bikinan mana, bisnya bikinan mana. Paling ada juga yang nyangkut-nyangkut yang branded ya dari luar. Ya. Nah, jadi kenapa? Apa sih yang menyebabkan misalnya? Apa yang menyebabkan Bapak Ibu yang misalnya senang belanja di Uniqlo, katakan, ya kan? Karena apa? Mungkin yang pertama karena brand image, ya kan? Jadi apa namanya? Menurut Bapak Ibu mereknya bagus, sudah terkenal, itu bisa jadi satu. Mungkin juga karena apa? Karena dari luar. Jadi mungkin karena country of origin, semua yang dari luar, mungkin Bapak Ibu yang dari Jepang itu bagus. Jadi mungkin pasti Uniqlo juga bagus. Kemudian harganya, karena sering ada lebihnya, jadi judul yang tesis yang mau saya ambil, pengaruh brand image, kemudian country of origin, dan harga terhadap keputusan membeli pakaian atau fashion Uniqlo misalnya. Ya, udah judul itu. Nah, nanti kalau mau cari artikelnya tinggal ketik aja itu di Google. Pengaruh brand image, country of origin, harga, keputusan pembeli. Akan keluar ribuan artikel. Tunggu di situ ya. Dengan teman-teman yang sama. Artinya apa? Banyak orang yang sudah meneliti tentang itu. Oke? Nah, kalau mau lebih bagus lagi, lebih spesifik, mungkin Bapak Ibu bisa download aplikasi untuk mencari referensi itu yang ada di Google. Aplikasinya namanya Publish or Perish. Publish apa Bu? Nah, nanti di Google Publish or Perish. Publish or Perish. Perish, P-E-R-I-S-H, Perish. Publish or Perish. Nanti buka di Google, tinggal download. Nanti di situ akan ada tutorialnya gimana mencari referensi untuk membuat artikel. Oke? Di Publish or Perish. Dari situ nanti Bapak Ibu bisa mendownload. Mungkin kadang-kadang ada artikel itu yang tidak
Open access, artinya Bapak Ibu hanya bisa mendapatkan abstraknya saja. Ya nggak apa-apa, karena kadang